Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adaha Febrianti, NPM 2002090015, kelas 4A Pagi, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pengurangan pada bilangan cacah. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah pembelajaran matematika di kelas rendah dengan dosen pengampu Bapak Ismail Saleh Nasution SPD MPD. Adapun tujuan pembelajaran dari materi pengurangan bilangan cacah yaitu yang pertama, siswa mampu memahami pengurangan melalui kumpulan. Yang kedua, siswa mampu memahami pengurangan oleh nol. Yang ketiga, siswa mampu memahami pengurangan dengan menggunakan garis bilangan. Yang keempat, siswa mampu memahami pengurangan dengan menggunakan timbangan. Dan yang kelima, siswa mampu memahami pengurangan dengan cara bersusun pendek. Baik, yang pertama ialah pengurangan melalui kumpulan. Seperti halnya pada operasi penjumlahan, pada operasi pengurangan juga dapat digunakan alat bantu berupa benda-benda sejenis yang sederhana untuk mewakili bilangan. Dengan menggunakan benda-benda tersebut, ada dua cara yang dapat dilakukan, yaitu yang pertama dengan cara membuang dan dengan cara mencari suku yang hilang. Baik, yang pertama ialah dengan cara membuang. Jadi, pengurangan dengan cara membuang dilakukan dengan cara membuang atau mengambil beberapa benda dari sekumpulan benda yang setelah beberapa benda tersebut dibuang atau diambil, maka benda yang tersisa itulah adalah hasil dari pengurangan tersebut. Baik, kita ke contoh soal. Pertanyaannya berdasarkan gambar, berapakah hasil dari 5 dikurang 2? Maka jawabannya, perhatikan gambar berikut. Mula-mula ada 5 kelereng. Nah, ini gambarnya 5 kelereng. Kemudian langkah selanjutnya diambil atau dikurangi 2 kelereng. Nah, maka sisanya tadi ada 3 kelereng. Jadi dari ilustrasi gambar di atas, ternyata hasil dari 5 dikurangi 2 adalah 3. Jadi kita tulis 5 dikurang 2 sama dengan 3. Baik, kita lanjut ke cara yang kedua, yaitu mencari suku yang hilang. Nah, mencari suku yang hilang ini artinya mencari berapa banyaknya benda sehingga diperoleh 2 himpunan benda yang banyaknya sama. Berikut kita ke contoh soal. Nah, di sini ada soal seperti berapakah hasil dari 7 dikurang 3? Maka jawabannya, cara mencarinya, pengurangan 7 dikurang 3 itu dapat diilustrasikan melalui soal cerita seperti di gambar. Nah, di sini Andi memiliki 7 buah jeruk, sedangkan Pipit memiliki 3 buah jeruk. Nah, berapa buah jeruk lagi yang harus dimiliki Pipit supaya jeruk yang dia miliki sama dengan jeruk Andi? Nah, jadi soal tersebut dapat disajikan dengan gambar seperti ini. Yang sebelah sini, sebelah kiri itu jeruk punya yang dimiliki Pipit, dan sebelah kanan jeruk yang dimiliki Andi. Nah, jadi ilustrasinya seperti ini. Jadi berdasarkan gambar tersebut, supaya banyaknya jeruk yang dimiliki Pipit itu sama dengan jeruk yang dimiliki Andi, maka Pipit memerlukan tambahan 4 buah jeruk yang supaya sama banyaknya dengan Andi. Jadi dengan demikian 7 dikurangi 3 sama dengan 4. Baik, kita ke cara yang kedua, yaitu pengurangan oleh 0. Nah, seperti penjumlahan dengan 0, pengurangan oleh 0 pun hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Misalnya, 5 dikurang 0 hasilnya 5, 10 dikurang 0 hasilnya 10, 8 dikurang 0 hasilnya 8, dan seterusnya. Kemudian kita lanjut ke cara yang ketiga, yaitu pengurangan dengan menggunakan garis bilangan. Seperti halnya pada penjumlahan, garis bilangan itu dapat pula dijadikan alat bantu dalam mencari hasil dari suatu pengurangan. Nah,
kita ke contoh soal ya berikut ini. Dengan menggunakan garis bilangan, berapa hasil dari 8 dikurang 5? Nah, jawabannya, untuk menjawab soal tersebut, perhatikan angka 8. Nah, pada garis bilangan, dari angka 8 tersebut, bergeraklah sejauh 5 langkah ke kiri. Nah, kita bergerak 5 langkah ke kiri, berarti melewati angka 7, 6, 5, 4, dan berakhir di angka 3. Jadi dari gambar garis bilangan tersebut, ternyata setelah melangkah sejauh 5 langkah ke kiri, dari angka 8 ditemukanlah angka 3. Sehingga didapat bahwa 8 dikurang 5 itu sama dengan 3. Jadi untuk hasil dari pengurangan yang lain dapat dilakukan dengan cara yang serupa. Baiklah, kemudian kita lanjut ke langkah atau cara yang keempat, yaitu pengurangan dengan menggunakan timbangan. Nah, jadi timbangan yang digunakan untuk pengurangan sama dengan timbangan yang digunakan untuk melakukan operasi penjumlahan. Nah, namun sekarang yang berbeda itu adalah cara penggunaannya. Kita beralih ke contoh soal. Nah, contohnya, dengan menggunakan timbangan, berapakah hasil dari 6 dikurang 2? Baiklah, kita lanjut ke langkah untuk menjawabnya. Nah, jadi langkah pertama adalah mengaitkan masing-masing sebuah beban pada angka 2 di ruas kiri dan pada angka 6 di ruas kanan. Nah, jadi di dalam gambar itu kita kaitkan masing-masing beban. Angka 2 kita letak di ruas kiri dan pada angka 6 kita letak di ruas kanan. Nah, jadi timbangan tentu akan berat ke kanan karena lebih besar angka yang ada di kanan. Nah, jadi ambil sebuah beban, kemudian kaitkan beban tersebut di mistar kiri. Sedemikian sehingga posisi timbangan itu menjadi seimbang. Nah, jadi jika dilakukan dengan cara yang benar, posisi seimbang itu diperoleh jika beban yang baru tersebut dikaitkan pada angka 4 di mistar kiri. Dengan demikian, 6 dikurang 2 sama dengan 4. Baiklah, kita ke cara yang terakhir, yaitu pengurangan dengan cara bersusun pendek. Nah, jadi seperti halnya pada penjumlahan, cara bersusun pendek ini dilakukan jika pengurangan melibatkan bilangan yang besar. Cara ini dikenal juga dengan cara meminjam. Kemudian kita berlari ke contoh soal. Di sini ada Dewi berlari menempuh jarak 3.545 meter. Saat ini ia sudah menempuh jarak 1.730 meter. Berapa meter lagi jarak yang harus ditempuh Dewi? Oke, kita jelaskan jawabannya. Jadi jarak yang masih harus ditempuh Dewi adalah 3.545 meter dikurangi 1.730 meter. Jadi hasil dari 3.545 dikurang 1.730 dapat kita peroleh melalui langkah-langkah seperti ini. Langkah pertama, menuliskan pengurangan tersebut secara bersusun ke bawah. Nah, jadi 3.545 dan bawahnya 1.730. Kemudian langkah berikutnya, kita melakukan pengurangan yang dimulai dari sebelah kanan, yaitu dari angka-angka pada tempat satuan, lalu pada tempat puluhan, ratusan, ribuan, dan seterusnya. Jadi pada tempat satuan itu 5 dikurang 0 sama dengan 5, sedangkan pada tempat puluhan 4 dikurang 3 sama dengan 1. Jadi pada tempat ratusan, karena 5 lebih kecil dari 7, maka pinjam 1 ribuan dari angka 3 pada tempat ribuan.
Setelah meminjam satu angka ribuan, maka sekarang angka pada tempat ratusan menjadi 15. Sehingga 15 dikurangi 7 sama dengan 8. Namun, jangan lupa karena angka ribuan tadi sudah dipinjam 1, maka angka ribuannya sekarang tinggal 2. Seperti di gambar, maka langkah terakhir adalah melakukan pengurangan pada tempat ribuan, yaitu 2 dikurang 1 sama dengan 1. Jadi, dari uraian tersebut, kita dapat bahwa 3.545 dikurang dengan 1.730, maka hasilnya sama dengan 1.815. Jadi dengan demikian, jarak yang masih harus ditempuh oleh Dewi adalah sebanyak 1.815 meter.